Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Strategi dan Media Pelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Arthur MPD. Dan perkenalkan, nama saya Azra Malay Pasya dengan NIM 1503621045. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung dengan kompetensi dasar yaitu menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi dan membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak. Nah, selanjutnya di analisis ini aplikasi perangkat lunak dan perencanaan interior gedung atau APLPIG itu merupakan salah satu mata pelajaran di SMK dengan kompetensi kalian yaitu desain permodelan dan informasi bangunan atau DPIB. Di mata pelajaran ini siswa itu mempelajari mengenai K3 terus juga memahami kayak kebutuhan pekerjaan desain interior, selanjutnya memahami prinsip desain interior. Terus selanjutnya ada memahami jenis-jenis perangkat lunak seperti AutoCAD, SketchUp, terus juga menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi. Nah, di mata pelajaran ini merupakan kayak mata pelajaran yang produktif. Nah, di mana kegiatan belajar mengajarnya ini lebih ditekankan pada praktik atau praktek gitu ya. Terus juga fasilitas yang menunjang untuk mata pelajaran ini laptop yang dimiliki oleh peserta didik maupun laboratorium komputer yang dimiliki oleh pihak sekolah. Nah, selanjutnya eh, berdasarkan dengan KD yang di sebelumnya itu, saya merasa eh, model pembelajaran based learning ini sangat cocok dengan KD tersebut. Nah, karena project based learning itu membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dan sifat seperti kerjasama dalam tim, terus pemikiran kritis, pembacaan masalah, kreativitas dan penemuan, pengarahan diri sendiri dan keterampilan interpersonal. Nah, selanjutnya saya menyusun sintak pembelajaran. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Eh, Kegiatan pendahuluan itu guru itu menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa, memeriksa keadaan peserta didik, kebersihan dan kerapihan kelas. Terus selanjutnya itu guru menyampaikan tujuan apa sih yang akan yang akan harus dikuasai oleh peserta didik. Terus juga guru juga mengingatkan kepada peserta didik bahwa di dalam mata pelajaran ini kita bukan hanya menghafal saja, tetapi kita menekankan kayak tujuan tujuan dari pembelajaran ini tuh apa gitu, bukan sekedar cuman hafalan saja. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini ada 6 tahapan. Nah, itu ada pertanyaan mendasar yang pertama. Yang pertanyaan mendasar itu siswa itu mengamati menerapkan perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk menggambar konstruksi. Nah, habis itu guru itu mengkondisikan situasi belajar agar si siswa ini dapat mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang bagaimana sih cara menerapkan aplikasi perangkat lunak untuk gambar konstruksi. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu kita mendesain rencana proyek. Siswa itu diberi kesempatan kayak untuk bertanya mengenai mekanisme kayak bagaimana desain proyek tersebut yang ditugaskan. Nah, selanjutnya itu siswa itu membuat desain perencanaan sesuai dengan desain masing-masing masing-masing individu. Karena kita membuat menggambar KD-nya, nah karena itu siswa mendesain kayak menggambar denah, menggambar potongan, menggambar tampak, terus juga denah fondasi, denah lantai, denah atap, dan denah plafon. Nah, selanjutnya itu siswa juga disuruh untuk mencari referensi bagaimana sih berupa gambar informasi itu untuk mendukung proyek pembuatan desain proyek masing-masing gitu perencanaannya. Terus yang ketiga itu menyusun jadwal. Nah, siswa ini diberi informasi terhadap mengenai alokasi waktu, terus juga batas waktu pengumpulan proyek tersebut. Nah, biasanya itu minimal 2 minggu atau maksimal 3 minggu untuk menggambar tersebut ya. Nah, terus juga siswa itu diarahkan untuk menyusun jadwal dengan persepsi mereka masing-masing dalam menyelesaikan
gambar interior ini sesuai target. Dan selanjutnya itu, nah, guru dan siswa ini secara kolaboratif itu menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek menggambar tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada memonitor pelaksanaan pembelajaran. Nah, guru ini karena guru itu dalam project based learning ini guru cuman sebagai eh, pendamping atau fasilitator, maka guru ini cuman memonitor terhadap aktivitas yang dilakukan siswa itu dalam menyelesaikan proyek tersebut. Dia juga guru juga hanya membimbing siswa dalam menyelesaikan proyek tersebut. Nah, bukan 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 gurunya yang menjadi center, malah si siswanya ini yang menjadi center, menjadi lebih mandiri. Selanjutnya yang kelima itu ada menguji dan menilai hasil. Nah, guru ini menilai melalui pengecekan kemajuan proyek masing-masing siswa itu. Nah, serta setelah itu guru itu menilai hasil dari proyek jadinya siswa ini. Selanjutnya yang keenam yang terakhir itu mengevaluasi pengalaman. Guru dan siswa ini melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil pekerjaan, menerapkan perintah pada aplikasi perangkat lunak untuk menggabung konstruksi yang sudah dijalankan. Nah, setelah kegiatan inti itu ada kegiatan akhir, yang di mana itu peserta didik itu bersama guru itu membuat rangkuman hasil atau simpulan pelajaran apa yang sudah mereka kerjakan atau proyek itu tersebut. Terus juga peserta didik itu melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Terus juga selanjutnya juga ada peserta didik itu diberikan penugasan supaya kayak proyek tersebut bukan hanya selesai, cuman peserta didik itu dapat memantapkan materi tersebut untuk tujuan belajar itu tercapai. Dan selanjutnya, guru itu membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan tentang pelajaran yang baru saja berlangsung, serta menanyakan ke peserta didik apa manfaatnya kita belajar materi tersebut. Nah, setelah itu alasan dan argumen dan dalam sistem pembelajaran project based learning ini, guru itu berfungsi sebagai pembimbing dan fasilitator pembelajaran. Terus juga memungkinkan siswa untuk terlibat dalam kegiatan mandiri atau kelompok sambil menerima arahan guru. Nah, makanya di sini tuh namanya student centered learning karena guru itu hanya pendamping dan siswanya itu sebagai center dalam pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu, tujuan penggunaan strategi ini untuk mengembangkan dan menanamkan kebiasaan siswa untuk terlibat dalam latihan berpikir kritis untuk untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Nah, selain itu, eh, pembelajaran project based learning ini mungkin dapat diterapkan dalam upaya menumbuhkan wawasan siswa. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.